Hai guys, balik lagi dengan gue Maya di channel DME Tarot Indonesia. Terima kasih sudah mampir buat nonton sharing-sharing curhatan ini ya. Sekarang gue mau ngebahas syarat untuk menjadi tarot reader, atau syarat untuk membaca tarot. Selepas tarot reader atau bukan ya. Syaratnya kalau ini menurut pemahaman pribadi gue, kayaknya sih bisa gue bilang ada beberapa syarat, cuma yang make sense ya, yang make sense. Pertama, lo harus waras, lo nggak boleh error atau misalnya lagi ngefly karena alkohol atau karena drugs, itu nggak bisa ya. Karena apa? Lo mungkin aja berimajinasi yang atau energi lo itu nggak stabil untuk memprediksi suatu hal gitu ya. Dan juga kalau bisa jangan di saat lo lagi depresi gitu ya. Itu aja sih syaratnya untuk membaca tarot, salah satunya. Terus kedua, lo harus memposisikan diri lo di orang yang mengalaminya gitu. Bukan memposisikan diri lo as diri lo. Orang yang ngalaminnya belum tentu memikirkan yang sama seperti yang seandainya itu lo gitu ya. Jadi posisikanlah diri lo di mana lo membaca orang itu seperti dia di saat lo jadi dia gitu ya. Ya emang sometimes itu akan nggak gampang ya, butuh empati, you need to be open mind untuk menjadi seorang tarot reader ya. Itu penting, open mind. Karena apa yang lo anggap mustahil itu bisa aja terjadi. Apa yang lo anggap itu pasti terjadi itu bisa juga ternyata salah gitu ya. Maksudnya agak nyerempet tapi maybe different gitu ya. Nah, terus yang pasti lo harus mengandalkan intuisi lo di saat lo melihat kode-kode, warna, simbol, dan juga alur cerita, alur gambar itu ya. Kadang tuh emang agak aneh, misalnya ada satu sisi dia contoh ya di tarot reading itu kadang ya, di dalam satu kartu ada kartu Four of Wands, ada kartu The Tower atau Divorce misalnya. Kadang lo akan seperti, masa iya lo habis nikah langsung cerai gitu kan nggak mungkin ya. Kadang gitu ya, but it could be happen. Pokoknya di saat lo membaca kartu tarot itu, judulnya itu adalah everything can be happen, everything is possible gitu ya. Hal yang lo rasa nggak mungkin pun bisa aja mungkin. Gitu ya. Cuma kita harus memberikan opsi-opsi sometimes ke orang lain, yang kalau orang lain yang kita bacain ya. Kalau kita yang kita baca sendiri mah terserah lo pengertian lo apa ya. Tapi kalau untuk membacain ke orang lain, kadang lo butuh memberikan dia beberapa opsi. Misalnya yang keluar kartu Ten of Swords, itu jelas-jelas seperti orang ditusuk dari belakang, orang dibunuh, orang yang terpuruk secara habis-habisan gitu ya.
Nah, lo harus bisa kasih dia tuh beberapa opsi. Misalnya nih ya, seandainya dia itu nikah sama orang ini, ternyata yang keluar kartunya Ten of Swords. Ya, lo harus bisa kasih opsi. Bisa aja orang ini bahaya buat lo, mungkin orang ini bakal nyakitin lo, atau dia mungkin punya psikopat yang kalau lagi emosi tuh bisa tipe yang kilap bunuh orang misalnya kan. Lo harus punya beberapa opsi lah gitu ya, nanti tinggal dia yang memilah, karena pasti dia juga punya intuisi sendiri ya kan untuk memilah. Tapi sometimes mungkin orang lain belum tentu punya intuisi yang tajam untuk memilah arti dari tarot reading, but yang penting kita udah ngungkapin semuanya gitu ya. Terus syarat lain untuk menjadi tarot reader, lu sih sebenarnya nggak harus rohani banget ya. Lu nggak perlu, menurut gue ya, kerohanian lo itu, misalnya lu selalu beribadah dengan lo yang nggak pernah beribadah, itu tuh nggak ada ngaruhnya sama lo baca hasil readingan lo, menurut gue. Oke, asal lo punya spiritual yang terkoneksi dengan universe. Dan apalagi ya, bahkan seorang ateis pun bisa membaca dan membukakan tarot reading dengan benar dan akurat. Selalu tahu aja ya. Jadi nggak tergantung dengan kepercayaan iman lo segede apa sama Tuhan lo. Okay, but sometimes it's also important ya. Karena untuk ngebukain tarot reading lo butuh minta izin sama dia untuk membukakan apa yang lo nggak tahu, yang terselubung ataupun about time gitu ya. Terus gini, untuk menjadi tarot reader, satu lagi, kalau hasil kartu lo ini, kalau lo ngomongin untuk ngebacain ke orang lain ya, kalau hasil kartu lo itu emang jelek ya, lo harus berani ngomong itu hasilnya buruk, men. Jangan lo gula-gulain gitu, jangan lo manis-manisin. Kebiasaan orang Indonesia mungkin hal yang pedas itu dikasih gula, dikasih pemanis biar enak gitu ya. Kayak rujak ya kan, pedas manis. Nasi goreng pedas manis, men. Begitu pula biasanya tarot reader biasanya ada yang dimanis-manisin. Jadi intinya tuh agak sedikit pedesnya tuh agak kayak nggak berasa gitu kan, padahal bener-bener pedas, padahal sebenarnya itu pedas ya. Oke. Jadi nggak usah dimanis-manisin banget lah. Kalau emang parah, bilang parah. Kalau emang orang itu bangsat misalnya ya, bilang ya emang itu begitu gitu kan. Lo mau terima atau nggak terima ya, emang begitu ya, begitulah yang kita lihat gitu kan. Nanti kalau lo nggak percaya, lihat nanti bagaimana yang akan terjadi gitu kan. Jangan lo manis-manisin, nanti dia malah menganggap remeh, jadi dia sendiri jatuh ke jurang gitu kan. Well, dan juga jangan lo karang-karang ya. Misalnya apa yang nggak ada di kartu itu lo ada-adain gitu ya. Kecuali ada satu hal, kecuali lo punya intuisi atau kayak sixth sense,
atau indra keenam kan ya, untuk ngelihat suatu hal yang di luar tarot reading itu. Mungkin lo baru bisa sampaikan. Tapi lo bilang kalau itu bukan di kartu tarot, tapi entah lo dengar bisikan atau lo ngelihat suatu hal kayak terawangan gitu ya. So, tapi kalau emang lo nggak ngeliat apa-apa dan nggak ada juga di kartu tarotnya, ya nggak usah lo ada-adain gitu kan, nggak usah dikarang ceritanya. Nah, apalagi ya, mungkin tata bahasa kali ya, tata bahasa lo tergantung klien lo atau orang itu bisa nerima nggak tata bahasa lo. Ya kan, kadang kita misalnya ngomong sama teman kita ya terlalu nyablak gitu ya, tapi belum tentu klien yang minta kita untuk readingin bisa menerima cara kita ngomong dan satu vibrasi dengan apa yang kita ketahui. Agak susah sih bilangnya. Jadi setiap orang itu punya level of wisdom menurut gue. Ada yang kalimatnya itu susah dicerna, ada yang kalimatnya terlalu gampang untuk dimengerti orang awam misalnya. Ada yang saintis banget, ada yang level rakyat lah, merakyat bahasanya. Jadinya gampang diterima seseorang, ya kan, tergantung lah. Kalau lo berhadapan dengan seseorang yang maybe super intelligent dan dia udah melanglang buana kemana-mana, ya mungkin lo bisa dengan kalimat yang simple lah ya, tapi ngenaknya minta ampun gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan seseorang yang butuh lo buat secara terperinci, gampang dimengerti, ya sampaikanlah tata bahasanya sesuai dengan orang itu, apa yang bisa orang itu cerna, ya kan. Ya ibaratnya kayak lo mau kasih makan anak bayi kan, lo nggak mungkin kasih makan langsung nasi, ya kan. Nasi pakai pete itu kan nggak mungkin, pakai jengkol. Pastinya lo harus kasih makan dia kayak bubur gitu kan, yang di ya diolah lah, nah gitu kan. Tapi kalau udah ketemu dengan orang yang dewasa secara pikiran dan spiritual maybe, atau mentalnya dewasa, ya lo bisa jablakin aja langsung, kasih cabai rawit gitu kan, depends. Nah, jangan sampai klien lo itu di saat dia sedang dalam keadaan terpuruk dan dia minta reading dari lo, memang hasilnya buruk, dia tambah depresi sampai akhirnya misalnya trying to suicide. Itu kan gawat ya. Kalau ada kartu yang emang menunjukkan bahwa apa yang akan dialami nanti itu akan seperti nightmare nantinya buat dia, coba, memang kita harus bilang nanti akan ada nightmare, tapi juga kasih dia pegangan gitu ya, pegangan atau wisdom supaya dia bisa kuat untuk menghadapinya. Jadi jangan hanya lo bilang wah nanti lo bakal kecelakaan misalnya kan, lalu udah gitu doang gitu kan. Orang itu mungkin bakalan stres abis-abisan, ya kan, gak bakalan mau keluar rumah sama sekali, ya kan. Gimana dia mau makan dan mencari nafkah dan lain sebagainya gitu ya. Well, lo harus pandai-pandai lo menggunakan wisdom lo, kebijaksanaan lo untuk kasih dia pegangan biar dia nggak sekhawatir itu dan dia bisa menghadapinya gitu ya. Bisa aja lo dengan apa yang lo tahu, atau lo bisa buka kartu lagi.
Jadi jangan tinggalkan dia dengan berita buruk dan hanya itu tok, tanpa lo kasih tahu obatnya apa, atau cara menghindarinya mungkin, cara mencegahnya mungkin, atau obatnya, atau apapun lah, biar dia tuh at least nggak jadi depresi atau nggak jadi orang gila gara-gara apa yang dia tahu nanti bakal kejadian gitu kan, apa yang dia kira nanti bakal kejadian. Itu dah. Terus ada lagi sebagai tarot reader ya, syarat menjadi tarot reader. Ya, gue rasa sih sebagian besar itu. Kalau kalian ada pemasukan lain, pandangan lain, silakan kalian komen di comment box di bawah. Jadi yang lain bisa dapat ilmu. Ya. Oh ya, ada lagi. Untuk jadi tarot reader kalian nggak perlu sampai semedi, sampai ke dukun, sampai belajar ilmu, sampai buat sajen, itu sebenarnya nggak perlu ya, sama sekali, really. Apalagi sampai mencari wangsit ibaratnya untuk bikin energi kalian spektakuler biar bisa jadi tarot reader yang spektakuler. Enggak juga ya, enggak, sama sekali enggak. Jadi bisa dibilang free, nggak ada magic, nggak ada ilmu, nggak ada baca-bacaan yang berupa mantra gitu ya, pokoknya nggak ada lah. Semuanya itu benar-benar satu hal yang penting ya, semuanya itu benar-benar you are surrender, kamu berserah 100% pada apa yang nanti kartu itu mau bilang gitu ya. Jadi kita emang nggak bisa memanipulasi satu bacaan ya, kecuali lo edit gitu ya, misalnya lo bikin video dan terus tanpa lo kasih lihat proses lo ngocok kartu, tiba-tiba pokoknya lo cuma ngasih lihat kartunya tuh udah kebuka, bisa aja itu dimanipulasi kan. Tapi kalau bisa janganlah memanipulasi suatu tarot reading ya. Janganlah lo pilih-pilih sendiri, lo udah tahu oh ini the sun, ini four of wands, ini two of cups, nah ini nih jawaban buat dia nih, pilihan gue sendiri nih gitu ya, biar dia seneng. Jangan, itu sama aja lo memanipulasi atau membohongi atau menusuk dia dari belakang gitu ya. Dan itu bisa jadi karma balik buat lo nantinya ya kan, you never know, what goes around comes around. But yang terpenting adalah di hati lo berserah apapun yang spirit mau bilang, apapun hasil tarot reading ini, biarlah itu menjadi the truth of everything gitu ya. Dan juga tadi gue mau bilang apa ya, entah lo bakal kaget dengan hasilnya atau dia yang bakal kaget dengan hasilnya ya, it is what it is, okay? Tanpa perlu dimanipulasi, tanpa perlu dimanis-manisin, okay? Ya itu aja sih ya. Dan prepare diri lo, sometime lo bakalan ngerasa capek banget setelah melakukan tarot reading ya kan? Karena itu impact, tarot reading itu membutuhkan energi
semua kegiatan yang berhubungan dengan kerja manusia pasti membutuhkan energi, begitu pula untuk membaca tarot. Oke. Gue kasih tau lo ya. Kadang kalau lo peka, saat lo habis membaca tarot buat orang lain, ternyata lo bisa aja ngedrop energi lo, kesehatan lo. Karena apa? Lo menyerap energi dia, lo atau lo membukakan sesuatu yang agak terlalu besar untuk power lo maybe. Jadi kadang-kadang impact, bisa sakit kepala, bisa sampai demam. Gue pernah itu ngalamin itu ya. Dan kalau bisa sebelum lo melakukan tarot reading itu lo berdoa dulu, seperti minta izin apa yang mau dibukakan, biarlah itu dibukakan gitu ya. Dan lindungi diri lo sendiri dan keluarga lo dan seluruh isi rumah lo di saat lo melakukan tarot reading gitu. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tanya di komen. Terima kasih, selamat menjadi tarot reader. Bye bye.